Dalam pembahasan kita bagaimana Allah berbeda dari ciptaannya, kita telah menelusuri pengenalan dari atribut-atributnya yang tidak dapat dikomunikasikan. Kini kita siap untuk melanjutkan dengan topik utama kita yang kedua dalam pelajaran ini. Integrasi dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan kesempurnaannya yang lain. Lazimnya para teolog sistematika membedakan antara atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dan yang dapat dikomunikasikan. Tetapi banyak orang mempertanyakan, apakah perbedaan ini memang ada gunanya? Bahkan seperti yang akan kita lihat nanti, penulis-penulis Alkitab menganggap semua atribut ilahi saling berkaitan dengan erat. Jadi jika kita ingin tahu bagaimana Allah berbeda dari ciptaannya, kita perlu melihat bahwa ia berbeda dari kita dalam semua atributnya. Dengan kata lain, Allah transenden tidak ada bandingannya, bukan hanya dalam beberapa, tetapi dalam setiap aspek dari esensi ilahinya. Kita akan mempelajari integrasi dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan kesempurnaannya yang lain dalam 3 langkah berikut. Pertama, kita akan membahas dasar biblika untuk integrasi atribut-atribut Allah. Kedua, kita akan melihat keanekaragaman teologis di kalangan Injili terkait hal-hal ini. Dan ketiga, kita akan menjelajahi luasnya perspektif biblika yang diperlukan untuk mengintegrasikan semua atribut Allah. Mari kita mulai dengan dasar biblika untuk menjelajahi integrasi dari atribut-atribut Allah. Penyatuan atribut-atribut Allah ini sesuai dengan doktrin Kristen yang sudah ada sejak dahulu, yaitu simplisitas Allah. Allah bukannya simpel dalam arti bahwa ia mudah dimengerti. Ketika para teolog berbicara tentang simplisitas Allah, maksud mereka ialah bahwa esensi Allah bukan perpaduan dari berbagai hal. Esensi Allah tidak terbagi. Seperti dikatakan dalam artikel pertama dari Augsburg Confession, Allah itu tanpa bagian-bagian. Dan artikel pertama dari Belgic Confession mengatakan, Allah adalah satu keberadaan rohani yang tunggal. Doktrin simplisitas telah diperdebatkan selama berabad-abad. Doktrin ini bukan berarti bahwa Allah tidak memiliki kepribadian, pergerakan, dinamisme, atau karakteristik. Simple bukan dalam arti bahwa ia semacam keberadaan yang teoritis belaka tanpa atribut. Artinya, bila dapat dikatakan demikian, ia adalah satu macam keberadaan. Ia tidak menambahkan apapun di luar dirinya pada dirinya sendiri. Ia bukan susunan. Ia bukan terdiri dari bagian-bagian yang ditambahkan seperti yang disangka oleh beberapa teolog. Jadi menurut Alkitab, Allah adalah roh. Definisi roh adalah keberadaan yang simpel, bukan susunan, tidak kompleks, tidak politeistis. Dan sekali lagi, sebenarnya ini adalah doktrin yang sangat menguatkan bagi kita, karena ini berarti bahwa Allah kita murni. Ia bukan campuran dari hal-hal yang ditambahkan ke dalam keberadaannya atau yang disusunnya. Jadi ia bukanlah simplistis atau tidak mempunyai minat atau rasa ingin tahu atau kepribadian atau kasih atau atribut-atribut. Keberadaannya bukan penggabungan dari berbagai bagian. Ia adalah murni roh. Di zaman gereja mula-mula dan abad pertengahan, pengaruh filsafat Yunani pada teolog-teolog Kristen yang terkemuka menyebabkan orang mudah menerima doktrin dari simplisitas Allah. Pandangan Yunani tentang Allah menekankan kesatuan Allah yang mutlak. Dan latar belakang ini membuat para penafsir biblika sangat memperhatikan tema ini dalam kitab suci. Tetapi di masa yang kemudian ketika pengaruh Yunani sudah memudar, sejumlah teolog terkemuka meragukan bahwa kitab suci mengajarkan simplisitas atau kesatuan dari esensi Allah. Jadi penting untuk menunjukkan dasar biblika dari doktrin ini. Kata-kata Musa yang sangat dikenal dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 seringkali dipergunakan untuk mendukung kepercayaan dalam simplisitas Allah. Kita membaca di sini, "Dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Penerjemah modern menawarkan beberapa terjemahan alternatif. Tuhan Allah kita itu satu Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Atau, Tuhan itu Allah kita, hanya Tuhan saja. Orang-orang yang tidak melihat simplisitas Allah dalam ayat ini mengatakan bahwa ayat ini menyerukan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan saja, bukan Allah lain. Namun terjemahan tradisional Tuhan itu Esa menyiratkan kesatuan dari Allah sendiri. Meskipun tata bahasa Ibrani mendukung kedua kemungkinan ini, ada alasan kuat untuk beranggapan bahwa yang dimaksud Musa adalah yang terakhir ini. Kita dapat mengutarakan banyak hal yang mendukung terjemahan tradisional. Tetapi cukuplah untuk mengatakan hal ini. Dalam kitab Ulangan, Musa menyerukan agar bangsa Israel setia kepada Allah dan berpaling dari semua Allah lain. Kita tahu bahwa ada kalanya bangsa Israel tergoda untuk murtad dengan menolak Tuhan sepenuhnya dan menyembah Allah-Allah bangsa lain. Namun yang lebih sering terjadi, bangsa Israel jatuh ke dalam sinkretisme dan menggabungkan kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek dari bangsa-bangsa lain dan agama-agama lain dengan kepercayaan mereka sendiri. Bangsa-bangsa lain ini merujuk kepada Allah-Allah mereka, seperti Baal, Asitoret, dan Allah-Allah lain, dalam bentuk jamak, karena mereka percaya bahwa Allah-Allah ini terbagi-bagi di berbagai tempat. Mereka mengakui Allah-Allah ini dengan satu cara di satu tempat, dan dengan cara lain di tempat lain. Sebaliknya, Musa berulang kali mengajar bangsa Israel bahwa Allah harus disembah hanya di satu tempat yang ditetapkan Allah. Berbeda dengan Allah-Allah bangsa-bangsa lain, Allah tidak dapat dibagi-bagi dalam bagian-bagian di antara satu tempat dan tempat lain, karena Tuhan itu Esa. Jadi dalam arti ini, Ulangan pasal 6 ayat 4 meletakkan dasar untuk doktrin Kristen dari simplisitas Allah, kenyataan bahwa Allah tidak terbagi dalam bagian-bagian. Dalam terjemahan yang harfiah dari Yakobus pasal 2 ayat 19, Yakobus meneguhkan pengertian dari Ulangan pasal 6 ayat 4 dengan mengatakan, "Engkau percaya bahwa Allah itu satu. Itu baik." Yakobus tidak menulis, "Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja," seperti yang dikatakan dalam beberapa terjemahan. Ia menulis secara harfiah, "Engkau percaya bahwa Allah itu satu." Dengan cara ini, Yakobus meneguhkan bahwa Ulangan pasal 6 ayat 4 mengajarkan keesaan, kesatuan, dan simplisitas dari Allah. Doktrin Biblika dari simplisitas ilahi besar implikasinya bagi teologi proper. Tetapi seperti kita lihat di sini, doktrin ini meneguhkan dasar Biblika untuk menyelidiki integrasi dari atribut-atribut Allah. Kesempurnaan-kesempurnaan Allah bukan bagian-bagian Allah yang berbeda. Semua kesempurnaan ini adalah karakteristik yang saling berkaitan dan sepenuhnya menyatu dari esensinya yang satu. Sambil mengingat dasar Biblika untuk integrasi dari atribut-atribut Allah ini, kita akan melanjutkan dengan topik yang kedua, keanekaragaman teologis dalam cara-cara pendekatan kalangan Injili untuk mengintegrasikan kesempurnaan-kesempurnaan Allah yang dapat dan yang tidak dapat dikomunikasikan. Telah kita lihat dalam pelajaran ini, bahwa meskipun kalangan Injili menggunakan beragam istilah untuk menyimpulkan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, tetap ada kesatuan dalam banyak hal. Demikian pula halnya dengan integrasi dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan yang dapat dikomunikasikan. Integrasi ini diekspresikan dalam beberapa cara. Tetapi sedikit banyak, kalangan Injili secara konsisten telah menegaskan perlunya mengintegrasikan kedua kelompok atribut ini. Untuk meninjau keanekaragaman teologis ini di antara kalangan Injili, mari kita sekali lagi melihat ketiga naskah yang telah kita singgung di depan, yaitu, pertama kita akan meneliti Augsburg Confession, kemudian kita akan melihat Belgic Confession, dan ketiga kita akan membahas Westminster Shorter Catechism atau Katekismus Singkat Westminster. Mari kita lihat dahulu Augsburg Confession.
Anda ingat bahwa artikel pertama dari Augsburg Confession mengacu kepada Allah sebagai berikut. Kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terbatas. Telah kita bahas di depan bahwa istilah-istilah kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, dan tak terbatas seringkali diasosiasikan dengan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, karena ia berbeda dari ciptaannya dalam hal-hal ini. Ketiga istilah yang berikutnya, kuasa, hikmat, dan kebaikan, biasanya diidentifikasi sebagai atribut-atribut yang dapat dikomunikasikan, karena kita dapat berbagi ciri-ciri ini dengan Allah sebatas skala makhluk yang fana. Tetapi perhatikan, bahwa pengakuan ini tidak menganggap kelompok-kelompok ini sebagai kelompok yang terpisah sepenuhnya satu dengan yang lain. Pengakuan ini bukan hanya berbicara mengenai kuasa, hikmat, dan kebaikan Allah, tetapi menambahkan kata sifat tak terbatas atau immensus dalam bahasa Latin. Tata bahasa dari teks bahasa Latin ini mengindikasikan bahwa Allah tidak terbatas dalam kuasanya, tidak terbatas dalam hikmatnya, dan tidak terbatas dalam kebaikannya. Maksudnya, Augsburg Confession memandang melalui ketidakterbatasan Allah, melalui fakta bahwa ia tidak terhingga, dan memandang kuasa, hikmat, dan kebaikannya di dalam terang dari ketidakterbatasannya. Dan dengan melakukan hal itu, pengakuan ini mengakui bahwa atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan tentang ketidakterbatasan harus diintegrasikan sepenuhnya dengan atribut-atributnya yang dapat dikomunikasikan. Kita dapat melihat keanekaragaman teologis dalam pendekatan pada atribut-atribut Allah dengan membandingkan apa yang baru saja kita lihat dalam Augsburg Confession dengan artikel pertama dari Belgic Confession. Belgic Confession mengatakan bahwa Allah itu kekal, tidak dapat dipahami, tidak kasat mata, tidak berubah, tidak terbatas, maha kuasa, bijaksana, adil, dan baik. Telah kita katakan tadi bahwa seringkali istilah-istilah kekal, tidak dapat dipahami, tidak kasat mata, tidak berubah, dan tidak terbatas diklasifikasikan sebagai atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Dan keempat istilah berikutnya lazimnya diasosiasikan dengan atribut-atribut Allah yang dapat dikomunikasikan. Tetapi perhatikanlah bahwa keempat atribut terakhir ini tidak hanya ditulis sebagai maha kuasa, bijaksana, adil, dan baik. Meskipun terjemahan baku bahasa Inggris tidak menunjukkan hal ini dengan jelas, bahasa aslinya, yaitu bahasa Prancis, di sini menggunakan istilah-istilah tout puissant, yang berarti berkuasa sepenuhnya atau berkuasa mutlak, dan tout sage, yang berarti sepenuhnya bijaksana. Selain itu, kata sifat tout dapat diperluas penerapannya pada adil dan baik, sehingga kita dapat menerjemahkannya sepenuhnya adil dan sepenuhnya baik. Sama halnya dengan Augsburg Confession, Belgic Confession memandang melalui fakta bahwa Allah tidak terbatas dan memandang kuasanya, hikmat, keadilan, dan kebaikannya dalam terang dari ketidakterbatasannya. Meskipun Belgic Confession tidak menggunakan kata-kata yang persis sama atau pembagian yang sama seperti Augsburg Confession, kita dapat melihat kemiripan keduanya. Sambil mengingat keanekaragaman teologis yang telah kita lihat dalam Augsburg Confession dan Belgic Confession, mari kita membahas upaya integrasi yang jauh lebih luas yang didapati di dalam Westminster Shorter Catechism atau Katekismus Singkat Westminster. Anda ingat bahwa jawaban atas pertanyaan keempat dari Westminster Shorter Catechism dimulai dengan pernyataan bahwa Allah adalah roh. Kemudian disebutkan 3 atribut yang tidak dapat dikomunikasikan dari Allah sebagai roh, tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Tetapi supaya kita tidak memandang kesempurnaan-kesempurnaan yang tidak dapat dikomunikasikan ini secara terpisah, Westminster Shorter Catechism menjelaskan bahwa ketiga hal tentang Allah ini benar dalam keberadaannya, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Strategi dari Westminster Shorter Catechism untuk mengintegrasikan atribut-atribut Allah memberikan banyak keuntungan. Pertama, di sini digunakan 3 kategori besar untuk merangkum atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan,
Bagaimana Allah berbeda dari ciptaannya? Ia tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Kemudian Katekismus menjawab pertanyaan bagaimana Allah itu tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dengan memandang melalui ketiga jendela ini, atau atribut-atribut, kepada atribut-atributnya yang dapat dikomunikasikan. Allah tidak terbatas dalam keberadaannya, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Allah kekal dalam keberadaannya, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Allah tidak berubah dalam keberadaannya, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Dengan demikian, Westminster Shorter Catechism memberikan cara yang sistematis untuk menyelidiki integrasi sepenuhnya dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan kesempurnaan-kesempurnaannya yang dapat dikomunikasikan. Setelah kita membicarakan integrasi dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan atribut-atributnya yang lain, dengan mempertimbangkan dasar biblika dan keanekaragaman teologis di antara kalangan Injili dalam bidang ini, kini marilah kita membahas pentingnya mempertimbangkan perspektif biblika yang luas terkait hal-hal ini. Bagaimana Allah berbeda dari ciptaannya? Dan seperti telah kami katakan, Allah berbeda dari ciptaannya dalam semua kesempurnaannya. Kitab suci menunjukkan hal ini kepada kita dalam begitu banyak cara, sehingga kita hanya dapat mengamati beberapa dari perspektif biblika ini. Apabila kita merenungkan sepenuhnya apa yang diajarkan Alkitab, maka akan semakin jelas bahwa semua atribut Allah, bukan hanya beberapa, tidak dapat dikomunikasikan. Kami akan memberi ilustrasi apa yang kami maksudkan dengan mengikuti strategi dari pertanyaan dan jawaban keempat dalam Westminster Shorter Catechism. Seperti yang telah dikatakan tadi, Katekismus ini menyusun hal ini secara sistematik dengan menyatakan bahwa Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dalam setiap atribut yang dapat dikomunikasikan yang dikenalinya. Untuk melihat luasnya perspektif biblika tentang integrasi atribut-atribut Allah, kita akan membahas 7 atribut yang dapat dikomunikasikan yang tertulis dalam Katekismus, dimulai dengan keberadaan atau eksistensi Allah. Dalam banyak hal, keberadaan atau eksistensi Allah adalah atribut yang dapat dikomunikasikan atau dibagikan dengan ciptaan Allah. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk manusia, benar-benar ada. Namun kita gagal memahami kemuliaan dari eksistensi Allah jika kita tidak mengakui adanya perbedaan fundamental di antara keberadaan Allah dan keberadaan diri kita. Keberadaan kita terbatas, temporal, dan dapat berubah. Sedangkan keberadaan Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Di dalam teologi sistematika, perbedaan di antara keberadaan Allah dan ciptaannya seringkali ditekankan dalam 2 hal utama. Para teolog sistematika merujuk kepada kebesaran Allah dan kemahahadiran Allah. Di satu sisi, kebesaran Allah adalah eksistensinya yang tak terbatas, kekal, dan tidak berubah, melampaui segenap ciptaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, ketika Salomo menahbiskan bait suci, ia menegaskan sebuah pernyataan teologis yang besar, yang mendasari segala sesuatu dalam kitab suci. Ia mengatakan, sesungguhnya langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah. Allah berbeda dari ciptaannya karena eksistensinya sama sekali tidak terbatas pada alam dari ciptaannya. Ia sudah ada sebelum ada ciptaan, ia ada sekarang dengan tidak terbatas, dan ia akan terus ada melampaui semua ciptaan untuk selama-lamanya. Di sisi lain, kemahahadiran Allah dapat didefinisikan sebagai eksistensinya di mana-mana di dalam ciptaan. Para teolog sistematika menegaskan bahwa keberadaan Allah ada di semua tempat, berbeda dengan ciri yang manapun dari ciptaan yang terbatas, tergantung waktu, dan dapat berubah. Allah berfirman dalam Yeremia pasal 23 ayat 24 bahwa, "Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi?
Kepercayaan pada kemahahadiran Allah begitu mendasar bagi iman yang sesuai dengan Alkitab. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28, Paulus sependapat dengan para pujangga Yunani bahwa di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sejumlah ayat lain misalnya Mazmur pasal 139 ayat 7-10, Yesaya pasal 66 ayat 1, dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48-49 juga menyinggung kemahahadiran Allah. Satu ayat klasik yang menjadi dasar dari doktrin kemahahadiran Allah adalah Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24-28, di mana Paulus berbicara di Athena dan terheran-heran karena Allah sanggup menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi yang menyembah berhala ini. Jadi sebagian dari penjelasannya adalah bahwa Allah bukan hanya Allah orang Yahudi. Allah adalah Allah bagi semua orang di mana-mana di seluruh bumi. Kemudian pembicaraannya seakan-akan mencakup seluruh alam semesta, seluruh kosmos. Dan ia mengutarakan pernyataan ini tentang Allah. Allah tidak pernah jauh dari kita masing-masing, baik penyembah berhala maupun orang percaya Yahudi. Sesungguhnya dialah Allah yang di dalamnya kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Artinya dia ada di mana-mana. Ayat lain yang berpadu dan menyatu dengan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24-28 adalah Yeremia pasal 23 ayat 23-24, di mana ditekankan bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari Allah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Anda dapat berlari, tetapi tidak dapat bersembunyi. Dan Yeremia mengatakan bahwa hal itu dikarenakan Allah memenuhi segenap bumi. Selain dari keberadaan Allah, Westminster Shorter Catechism juga menegaskan bahwa hikmat Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Dalam banyak hal, hikmat adalah salah satu atribut Allah yang dapat dikomunikasikan. Di dalamnya makhluk-makhluk Allah yang rasional mendapat bagian. Namun seberapapun besarnya hikmat yang kita miliki, Kitab Suci dan Wahyu Umum menunjukkan dengan jelas bahwa hikmat kita terbatas, temporal, dan dapat berubah. Jadi salah satu segi di mana Allah berbeda dari ciptaannya adalah karena hikmatnya tak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Para teolog sistematika tradisional lazimnya menekankan dimensi yang tidak dapat dikomunikasikan dari hikmat Allah dengan mengacu kepada kemahatauan Allah dan kemisteriusannya yang tidak dapat dipahami. Kemahatauan Allah adalah kenyataan bahwa Allah memiliki pengetahuan dari segala sesuatu. Ayub pasal 37 ayat 16 menyebut tentang yang Maha Tahu. Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dan Mazmur pasal 33 ayat 15 mengatakan, Allah memperhatikan atau mengerti segala pekerjaan manusia. Banyak ayat lain yang mengilustrasikan kemahatauan Allah dengan menunjukkan hal-hal yang diketahui Allah yang tidak kita ketahui. Sebagai contoh, dalam Yeremia pasal 23 ayat 24 Allah bertanya, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Ciri-ciri hikmat Allah yang tidak dapat dikomunikasikan juga ditekankan dalam doktrin tentang kenyataan bahwa Allah tidak dapat dipahami. Istilah ini bukan menyeratkan bahwa kita tidak dapat mengetahui sesuatu pun tentang pikiran Allah. Sebaliknya, kita mengetahui bagian-bagian dari pemikirannya yang dinyatakannya kepada kita. Tetapi hikmat Allah tidak dapat dikomunikasikan dalam arti bahwa pemikiran Allah tidak dapat kita ketahui sepenuhnya. Seperti dikatakan Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 33, bahwa keputusan-keputusan dan jalan-jalan Allah tak terselidiki dan tak terselami. Ayub pasal 11 ayat 7 mengatakan bahwa kita tidak dapat memahami hakikat Allah. Mazmur pasal 139 ayat 6 menyatakan bahwa pengetahuan Allah terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat-ayat yang serupa seperti 1 Samuel pasal 16 ayat 7, 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9, Mazmur pasal 139 ayat 1-4, dan Yeremia pasal 17 ayat 10,
juga mengindikasikan bahwa salah satu hal di mana Allah berbeda dari ciptaannya ialah hikmat-Nya yang tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Hikmat Allah adalah pemikiran-pemikiran transenden, pemikiran yang dimiliki Allah yang ingin dibagikannya dengan kita. Dan sebenarnya, apabila kita berpikir dalam kaitan dengan transenden, itulah macam kehidupan yang Ia ingin kita jalankan. Dan kemudian, tentu saja kita perlu Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam kita supaya kita hidup dengan cara itu, berpikir dengan cara itu, dan kemudian mengkomunikasikannya kepada orang-orang lain. Inilah jalan hikmat. Yang ketiga, Allah bukan hanya tidak terbatas, kekal dan tidak berubah dalam keberadaan dan hikmat-Nya, tetapi juga dalam kuasa-Nya. Kitab suci maupun wahyu umum mengindikasikan bahwa dalam banyak hal, kuasa Allah merupakan atribut yang dapat dikomunikasikan. Karena kuasa adalah kualitas yang dibagikan pada ciptaan. Namun kuasa yang terbesar pun dalam ciptaan tetaplah terbatas, temporal, dan dapat berubah. Jadi kitab suci mengajarkan dengan jelas bahwa kuasa Allah tidak dapat dikomunikasikan. Kontras antara kuasa Allah dan kuasa ciptaan ini seringkali diekspresikan dalam istilah teologi sistematika, dalam istilah-istilah kemahakuasaan Allah dan kedaulatan Allah. Di satu sisi, ketika kita berbicara tentang kemahakuasaan Allah, yang kita maksudkan adalah kuasa Allah tidak terbatas. Contohnya, dalam Ayub pasal 42 ayat 2, Ayub menyatakan, "Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Mazmur pasal 115 ayat 3 mengatakan bahwa Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Yeremia pasal 32 ayat 17 memuji Allah dengan mengatakan, "Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Dan dalam Matius pasal 19 ayat 26, Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, jangan kita lupa menambahkan satu kualifikasi yang penting di sini. Kuasa Allah selalu sesuai dengan atribut-atributnya yang lain. Ia tidak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang lain dari esensinya. Misalnya, kitab suci menyatakan secara eksplisit beberapa hal yang tidak dapat dilakukan Allah. Dalam ayat-ayat seperti Bilangan pasal 23 ayat 19, 1 Samuel pasal 15 ayat 29, 2 Timotius pasal 2 ayat 13, Ibrani pasal 6 ayat 18, dan Yakobus pasal 1 ayat 13 dan ayat 17, kita belajar bahwa Allah tidak dapat berdusta, berdosa, berubah, ataupun menyangkali dirinya sendiri. Jika kita selalu mengingat kualifikasi ini, kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa dalam arti bahwa kuasanya tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Ayat-ayat dalam Alkitab yang tampaknya mengindikasikan bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan Allah, sebenarnya tidak berbicara tentang makna sejati dari kemahakuasaan Allah. Ia hanya bisa melakukan hal yang konsisten dengan naturnya. Berdusta sama sekali tidak konsisten dengan natur ilahinya. Jadi ada beberapa hal yang tidak dapat Allah lakukan. Tetapi ini sepenuhnya sesuai dengan naturnya. Di sisi lain, para teolog sistematika menunjuk kepada ciri-ciri kuasa Allah yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah sebagai kedaulatan Allah. Dengan kata lain, kedaulatan Allah adalah penguasaannya yang mutlak atas ciptaan. Beberapa aliran gereja saling berbeda pendapat terkait bagaimana tepatnya Allah menerapkan penguasaannya yang mutlak atas ciptaan. Dan kita akan membahas topik ini dalam pelajaran berikutnya. Untuk saat ini, kita hanya akan memperhatikan bahwa kitab suci mengajar bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah untuk mengendalikan segala sesuatu. Raja Yosafat dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 6 berkata, "Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau." Atau seperti dikatakan Ayub dalam pasal 42 ayat 2, "Tidak ada rencanamu yang gagal." Dalam Daniel pasal 4 ayat 35, bahkan Raja Nebukadnezar pun mengakui bahwa Allah berbuat menurut kehendaknya
terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Menurut Efesus pasal 1 ayat 11, kedaulatan Allah begitu luas, sehingga ia di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dan Roma pasal 8 ayat 28 meyakinkan kita akan kedaulatan Allah juga di waktu pencobaan-pencobaan yang berat, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat-ayat ini dan tak terhitung banyaknya ayat-ayat lain dengan jelas mengindikasikan bahwa kedaulatan Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Selain membahas keberadaan Allah, hikmat, dan kuasanya, Westminster Shorter Catechism juga menekankan bahwa Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dalam kekudusannya. Dalam banyak hal, kekudusan merupakan atribut Allah yang dapat dikomunikasikan, karena dibagikan pada beberapa aspek dari ciptaan. Kitab suci seringkali merujuk pada lokasi, objek-objek, roh-roh, dan manusia yang dikatakan kudus. Dan kata-kata sifat biblika yang biasanya kita terjemahkan kudus, suci, atau dikuduskan, kados dalam bahasa Ibrani, dan hagios dalam bahasa Yunani, berarti terpisah atau dipisahkan. Tetapi baik wahyu umum maupun kitab suci menyatakan dengan jelas bahwa kekudusan makhluk fana itu terbatas, temporal, dan dapat berubah. Sedangkan kekudusan Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Dalam teologi sistematika, para teolog seringkali melakukan pendekatan pada ciri-ciri kekudusan Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan memperhatikan kekudusan moral Allah. Mereka juga menyoroti apa yang biasa disebut keagungan kekudusannya. Di satu sisi, kekudusan moral Allah mengacu pada kenyataan bahwa ia terpisah dari segala kejahatan. Mazmur pasal 92 ayat 16 berbunyi, tidak ada kecurangan padanya. Dan Habakuk pasal 1 ayat 12-13 menyatakan, yang maha kudus, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Kemurnian moral Allah begitu mendasar bagi iman yang alkitabiah, sehingga Yakobus menulis dengan tegas dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Di sisi lain, kitab suci juga menunjuk kepada apa yang disebut keagungan kekudusan Allah. Istilah ini mengindikasikan bahwa Allah terpisah dari semua ciptaan, termasuk makhluk-makhluk ciptaannya yang murni secara moral. Perbedaan antara kekudusan moral Allah dan kekudusan ontologis atau keberadaan atau keagungan kekudusannya dapat dikatakan berasal dari gagasan lama, yaitu arti kata kudus. Dan ini pada dasarnya berarti dipisahkan dari. Dan ada dua hal yang darinya Allah dipisahkan. Yang pertama, ia dipisahkan dari orang-orang berdosa. Ia murni, ia tidak pernah berdosa. Ia benar sepenuhnya. Dan karena itu ia terpisah dari orang-orang berdosa dalam hal itu. Tetapi ada hal kedua di mana Allah juga kudus, yaitu ia lebih tinggi dari kita, ia berbeda dari kita. Ia mempunyai natur dan status ontologis yang berbeda, keberadaan yang lebih tinggi, dan dalam hal itu ia juga kudus. Keagungan kekudusan Allah diilustrasikan dengan sangat jelas dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, di mana para serafim berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini, serafim, makhluk-makhluk yang murni moralnya, yang melayani di hadapan tahta Allah, mengakui dengan 3 kali seruan kudus, bahwa Allah harus disembah karena kekudusannya yang tertinggi dan mutlak. Ekspresi-ekspresi serupa tentang keagungan kekudusan Allah didapati dalam ayat-ayat seperti Keluaran pasal 15 ayat 11, 1 Samuel pasal 2 ayat 2, Yesaya pasal 57 ayat 15, dan Hosea pasal 11 ayat 9. Allah bukan hanya tidak terbatas, kekal dan tidak berubah dalam keberadaan, hikmat,
kuasa, dan kekudusannya. Tetapi kualitas yang tidak dapat dikomunikasikan ini juga merupakan ciri-ciri keadilannya. Dalam banyak hal, baik wahyu umum maupun wahyu khusus, mengindikasikan bahwa keadilan adalah atribut yang dapat dikomunikasikan. Karena makhluk moral, khususnya manusia, juga bisa adil dan benar. Konsep keadilan Allah seringkali diekspresikan oleh istilah-istilah bahasa Ibrani yang berkaitan dengan kata tzadik, dan dengan istilah-istilah bahasa Yunani yang berkaitan dengan istilah dikaio sune. Lazimnya kita menerjemahkan istilah-istilah ini sebagai kebenaran atau keadilan. Tetapi kebenaran dan keadilan manusia terbatas, temporal, dan dapat berubah. Sedangkan kebenaran atau keadilan Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Atribut keadilan Allah ini dalam kitab suci paling sering diasosiasikan dengan penghakiman di pengadilan surgawi. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 bahwa kita mempunyai seorang Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Menurut Roma pasal 2 ayat 5-6, dalam hukuman Allah yang adil, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan karena penghakiman Allah selalu benar, dalam Roma pasal 9 ayat 14 Paulus bertanya, apakah Allah tidak adil? Dan jawabannya tegas, mustahil. Musa mengatakan dalam Ulangan pasal 32 ayat 4 bahwa segala jalannya adil dan benar Dia. Jadi tidak heran jika dalam Yohanes pasal 17 ayat 25, Yesus menyebut Bapa surgawinya Bapa yang adil atau benar. Para teolog sistematika menyorot keadilan Allah dengan berfokus pada dua bidang utama. Pahala Allah yang adil dan hukumannya yang adil. Di satu sisi, natur Allah adalah mengaruniakan pahala yang sepatutnya untuk kebenaran. Mazmur pasal 58 ayat 12 berbunyi, ada pahala bagi orang benar, karena ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Dan Paulus merujuk kepada kebenaran yang diterima setiap orang yang dibenarkan di dalam Kristus, ketika ia berbicara dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8 tentang mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada kalanya seolah-olah tidak ada pahala untuk kebenaran. Tetapi kita boleh yakin akan pahala Allah yang adil, sebab Allah tetap tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dalam keadilannya. Di sisi lain, natur Allah adalah menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kejahatan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6-8, Paulus menegaskan bahwa Allah itu adil. Ia akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31, Paulus menganjurkan pertobatan karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesungguhnya penghukuman Allah yang adil atas dosa adalah tiang utama dari iman yang alkitabiah. Paulus menjelaskan dalam Roma pasal 3 ayat 26 bahwa Allah itu benar dan juga membenarkan. Karena penebusan dosa yang dilakukan Kristus telah memenuhi tuntutan keadilan bagi semua orang yang percaya. Ayat-ayat ini dan banyak ayat lain menunjukkan bahwa keadilan Allah yang tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah diwujudkan dalam penghukumannya yang adil. Setelah berbicara tentang keberadaan Allah, hikmat, kuasa, kekudusan, dan keadilannya, Westminster Shorter Catechism merujuk kepada kebaikan Allah. Dalam banyak hal, kebaikan merupakan atribut yang dapat dikomunikasikan karena kitab suci seringkali mengatakan bahwa ciptaan itu baik,
Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah melihat pada ciptaannya dan berkata bahwa itu sungguh amat baik. Dan Paulus meneguhkan pernyataan ilahi ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4. Dalam istilah umum, tov dalam bahasa Ibrani dan agathos dalam bahasa Yunani mengindikasikan persetujuan dari seseorang atau sesuatu. Jadi banyak aspek dari ciptaan dapat dideskripsikan sebagai baik. Namun tentu saja kebaikan ciptaan ini terbatas, temporal, dan dapat berubah. Sebaliknya, kebaikan Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Ketika kitab suci mengatakan Allah itu baik, maksudnya ia layak dipuji secara tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Perlu kita tambahkan bahwa tidak ada takaran kebaikan yang harus dipenuhi oleh Allah di luar dirinya sendiri. Allah sendiri adalah definisi dari kebaikan. Sebagaimana dikatakan dalam artikel pertama dari Belgic Confession, bahwa Allah itu baik dan sumber segala kebaikan yang melimpah. Dalam teologi sistematika, kebaikan Allah terkait erat dengan beberapa pengajaran biblika yang akrab di telinga kita. Untuk memudahkan, kita akan memandangnya dalam dua kategori utama, kebaikan Allah secara langsung dan kebaikan Allah secara tidak langsung. Di satu sisi, apabila kita berbicara tentang kebaikan Allah secara langsung, yang ada dalam benak kita adalah kebaikan Allah yang ditunjukkan dalam hal-hal seperti perbuatan baik Allah, kemurahannya, kasih dan kesabarannya terhadap makhluk ciptaannya. Contohnya, Mazmur pasal 34 ayat 9 berbicara tentang perbuatan baik Allah sebagai bukti dari kebaikannya dengan mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Kebaikan Allah diasosiasikan dengan rahmat dan belas kasihannya. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 19, di mana Allah berfirman kepada Musa, "Aku akan melewatkan segenap kebaikanku di depanmu, aku akan memberi rahmat kepada siapa yang kuberi rahmat, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Terjemahan dari New International Version. Mazmur pasal 25 ayat 7 berbicara tentang kasih Allah yang melimpah dari kebaikannya sebagai berikut. "Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan." Ayat-ayat lain seperti Mazmur pasal 23 ayat 6, Mazmur pasal 73 ayat 1, dan Mazmur pasal 145 ayat 9, ayat 15, dan ayat 16, juga Markus pasal 10 ayat 18, menunjuk kepada berbagai macam kebaikan Allah. Tapi perwujudan yang paling langsung dari kebaikan Allah yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah, adalah kasih-Nya yang kekal bagi Kristus dan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 4-6 berikut, "Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya." Konteks yang lebih luas dari ayat ini menunjukkan bahwa pengangkatan kita sebagai anak dilakukan dalam kasih. Kasih Allah bagi kita sejak sebelum dunia dijadikan. Dan kasih kekal Allah bagi umatnya ini adalah di dalam Kristus. Di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Kasih Allah bagi mereka yang ada di dalam Kristus berakar dalam kasih Bapa yang tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah bagi anaknya. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Jadi kasih Allah diperlihatkan paling jelas ketika ia memberikan anaknya kepada dunia untuk menyelamatkan dunia. Tetapi jangan kita berhenti di sini, karena kasih Allah diperlihatkan dalam apa yang diperintahkan untuk dilakukan anaknya bagi kita. Anaknya datang untuk menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Sebenarnya bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi hal ini sangat membesarkan hati kita. Bahkan, Paulus melanjutkan tema ini dalam Roma pasal 8 dan memberi semangat pada kita dengan kata-kata ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Allah dengan cara yang tertinggi dan terbesar
telah menunjukkan kepada kita betapa Dia mengasihi kita dengan memberikan anaknya. Karena itu kita harus percaya kepadanya dan yakin bahwa Ia benar-benar mengasihi kita. Di sisi yang lain, kitab suci juga menunjuk kepada ciri-ciri kebaikan Allah yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah, dengan berfokus pada kebaikan Allah yang tidak langsung. Yang kita maksudkan di sini adalah keyakinan bahwa Allah akan membawa kebaikan meskipun melalui kesukaran-kesukaran dan pencobaan-pencobaan yang mendera ciptaannya untuk sementara waktu. Salah satu tantangan terbesar dari kepercayaan dalam kebaikan Allah adalah hadirnya kejahatan dalam ciptaannya. Tetapi para penulis Alkitab menegaskan bahwa kesempurnaan dari kebaikan Allah akan menghasilkan kebaikan dari kejahatan. Contohnya Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan pada kita bahwa pencobaan yang berat itu adalah demi kebaikan kita, karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan Paulus meyakinkan orang-orang Kristen di Roma dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Setelah membicarakan perspektif biblika terkait keberadaan Allah, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, dan kebaikannya, kini kita sampai pada kebenaran Allah. Ini adalah yang terakhir dari atribut-atribut Allah yang dapat dikomunikasikan yang disebutkan dalam Westminster Shorter Catechism. Alkitab maupun wahyu umum menunjukkan dengan jelas bahwa dalam banyak hal, kebenaran merupakan atribut yang dapat dikomunikasikan. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang berakal budi dan berakhlak baik juga bisa berbuat benar, jujur, dapat diandalkan, dan setia. Konsep dari kebenaran Allah berasal dari istilah-istilah bahasa Ibrani yang berkaitan dengan kata kerja aman, yang seringkali diterjemahkan sudah pasti, diteguhkan, atau benar, dan dari istilah yang terkenal chesed, yang seringkali diterjemahkan kesetiaan atau kasih setia. Konsep ini juga berasal dari istilah-istilah bahasa Yunani dari Perjanjian Baru yang berkaitan dengan aletheia dan pistis. Istilah-istilah biblika ini mengindikasikan sesuatu yang benar, kebenaran yang dapat diandalkan, dan kesetiaan. Makhluk-makhluk ciptaan Allah dapat menunjukkan ciri-ciri ini, tetapi hanya secara terbatas, temporal, dan dapat berubah. Sebaliknya, kebenaran Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Paulus merenungkan kualitas kebenaran Allah yang tidak ada bandingannya dalam Roma pasal 3 ayat 4 dengan mengatakan, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Pada umumnya, para teolog sistematika menyoroti atribut Allah ini dalam dua hal utama. Allah adalah sumber kebenaran yang setia, dan Ia setia pada janji-janjinya. Di satu sisi, Allah ditinggikan sebagai sumber kebenaran yang setia. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 43, pemazmur menyebut kitab suci sebagai firman kebenaran Allah. Dalam Mazmur yang sama ini, dalam ayat 142, ia menegaskan dengan yakin bahwa Tauratmu benar. Mazmur pasal 25 ayat 5 adalah sebuah doa kepada Allah, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa jika mereka berpegang pada ajarannya, maka mereka akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Kristus berjanji pada rasul-rasulnya bahwa roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam cara-cara ini dan cara-cara lain, Kitab Suci menunjukkan dengan jelas bahwa ketika Allah mengungkapkan kebenaran, kebenaran ini dapat dipercaya sepenuhnya
karena natur Allah adalah setia dan benar. Di sisi lain, Allah juga benar atau setia pada janji-janjinya secara tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Allah dapat dipercaya bahwa Ia akan menggenapi semua janjinya. Nah, kita harus berhati-hati di sini. Seringkali dalam kitab suci, sesuatu yang tampaknya seperti sebuah janji dari Allah sebenarnya merupakan tawaran atau ancaman dari Allah dengan persyaratan yang terkandung di dalamnya. Jika persyaratan yang tersirat ini tidak dipenuhi, tawaran atau ancaman Allah tidak akan digenapi. Tetapi Paulus menulis dalam Titus pasal 1 ayat 2 bahwa Allah tidak berdusta. Jika Allah membuat janji, Ia akan menggenapinya. Bilangan pasal 23 ayat 19, Mazmur pasal 33 ayat 4, Ibrani pasal 6 ayat 18, dan banyak ayat lain menunjukkan bahwa Allah dengan setia menggenapi semua janjinya. Jadi tidak heran jika Wahyu pasal 3 ayat 14 memperkenalkan Kristus yang ditinggikan sebagai saksi yang setia dan benar, penguasa atas ciptaan Allah. Kita baru saja membicarakan beberapa dari begitu banyak hal yang dapat dibahas tentang aspek ini dari doktrin Allah. Tetapi Westminster Shorter Catechism telah memberi kita sekilas pandang ke dalam luasnya perspektif biblika yang harus kita perhatikan sementara kita mempelajari kesempurnaan Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Telah kita lihat bahwa kitab suci tidak menampilkan Allah yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah hanya dalam beberapa hal, tetapi dalam setiap hal. Setiap aspek dari esensinya tidak ada bandingannya. Dan dalam arti ini, setiap atribut Allah adalah atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Dalam pelajaran ini kita telah menyelidiki bagaimana Allah berbeda dari ciptaannya dalam dua hal utama. Pertama, kita belajar untuk mengenali atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Kita meneliti dasar biblika untuk mengenali kesempurnaan-kesempurnaannya, keanekaragaman teologis di kalangan Injili dalam bidang ini, dan luasnya perspektif biblika yang diperlukan untuk mengidentifikasi atribut-atribut ini. Kita juga telah menyelidiki integrasi dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan semua kesempurnaan Allah yang lain dengan mengamati dasar biblika, keanekaragaman teologis di kalangan Injili, dan lingkup perspektif biblika yang harus kita pertimbangkan sementara kita menyelidiki semua ini. Seringkali pengikut-pengikut Kristus tidak menyadari pentingnya untuk berpikir dengan hati-hati terkait atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Kegiatan kita sehari-hari juga dipandu oleh kebenaran-kebenaran ini. Dan sikap hati kita seperti kerendahan hati, keyakinan, sukacita, dan penyembahan di hadapan Allah sangat dipengaruhi oleh apa yang kita percayai tentang aspek teologi proper ini. Memahami apa yang diajarkan kitab suci mengenai atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan ini memperlengkapi kita untuk setiap dimensi dari pelayanan yang setia di dalam Kristus. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.